きなものは強いやつ。弱さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Windbreaker episode 39. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah pagi, Sakura sudah akan pergi ke sekolah lagi. Dengan berjalan, Sakura masih kepikiran dengan Kaji. Karena tiba-tiba kemarin, Kaji mengajak sparring Sakura. Dan Kaji juga tak menahan sama sekali. Dan yang paling kesal, mereka berdua dipisahkan oleh Hiragi. Nire dan kawan lainnya pun lalu memanggil Sakura dan mendekat. Dengan menanyakan keadaan Sakura. Sehabis sparring kemarin, tiba-tiba Anzai dan teman lainnya pun datang mendekat. Anzai pun lalu mengatakan, Nyonya di restoran Mojayaki ingin mereka semua berkunjung ke sana. Karena Anzai pun juga sering makan di restoran itu bersama dengan Nagato dan Tetsuchiya. Dan mereka selalu membicarakan Sakura. Mendengar itu, Sakura pun sampai pelongo-pelongo. Dan tiba-tiba wanita yang bersama Ryu saat kemarin itu datang menghampiri mereka. Karena wanita itu ingin membalas kebaikan mereka. Sebagai ucapan terima kasih, wanita itu pun mengasih bingkisan ke Sakura dan teman-teman lainnya juga. Bukan cuma itu saja, semua pedagang di kota juga mengasih bingkisan untuk Sakura dan teman lainnya juga. Setelah itu, mereka semua pun lanjut berjalan ke Bofurin. Dengan berjalan, Sakura melihat semua teman-temannya tertawa. Sakura langsung menyadari hal itu ternyata cukup menyenangkan. Sesampainya di kelas, semua orang pun pada panik. Kenapa ya? Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan bunyi speaker, yaitu suara Umemiya. Dan itu, Umemiya meminta ketua kelas dan wakilnya untuk datang ke lantai atas Bofurin sekarang juga. Nire dan Suwo pun lalu mengajak Sakura untuk pergi ke lantai atas. Sesampainya di atas, semua orang pun sudah berkumpul di situ. Umemiya pun lalu mendekat dan mengatakan ke mereka semua, Maaf, sudah membuat keributan di pagi hari ini. Bagaimanapun alasannya, aku memanggil kalian ke sini karena aku mendapatkan deklarasi perang dari Yamato Endo. Dalam 2 minggu lagi, dia dan timnya akan datang lagi ke kota ini untuk menghancurkan Bofurin. Mendengar itu, pada kaget semuanya. Wah, bakal jadi perang besar nih, bre. Dan ini chapter selanjutnya menceritakan masa kecil dan masa lalu Umemiya. Saat Umemiya umur 9 tahun, Umemiya masih hidup bahagia dengan ibu dan bapaknya. Ditambah lagi, Umemiya akan punya adik. Namun setelah itu, kebahagiaan itu hilang seketika. Karena orang tua dan adiknya secara bersamaan sudah pergi meninggalkan Umemiya. Setelah itu, Umemiya dirawat di panti asuhan. Namun, setelah kejadian itu, Umemiya tak mau makan sama sekali. Sampai-sampai pekerja asuh Umemiya yang bernama Yuki Ahitara bingung gimana caranya agar Umemiya mau makan. Dengan Yuki mencoba merayu Umemiya agar makan, namun Umemiya mengatakan sudah tak merasakan makanannya dan sebaiknya untuk meninggalkan Umemiya saja karena Umemiya menganggap dirinya adalah seorang pembunuh. Umemiya pun lalu berjalan pergi. Yuki melihat itu pun hanya melihat Umemiya dengan tatapan kosong. Yuki pun langsung mengajak anak-anak lainnya untuk bermain. Namun Yuki juga melarang anak-anak untuk main di luar panti. Karena di zaman itu masih terjadi keributan, kekacauan dan perkelahian di kota itu. Bahkan para polisi seakan-akan menutup mata atas kejadian itu. Dan SMA Furin, mereka tidak hanya saling bertarung, tapi juga membuat keributan dengan tim lainnya juga. Bahkan mereka membanggakan diri mereka sebagai sekolah nakal yang terkenal kejam.
Namun tiba-tiba Umemnya keluar dari panti. Padahal di luar masih banyak keributan dan perkelahian. Dan Umemnya malah berjalan mendekat ke seseorang yang sedang mengacau di kota itu. Tidak tahu kenapa Umemnya langsung menghantam orang itu. Gilanya orang itu langsung menghajar Umemnya balik. Padahal Umemnya masih umur 9 tahun. Mereka semua yang kelihatan sudah dewasa tidak punya belas kasihan sama sekali. Umemnya pun langsung dihajar abis-abisan. Tiba-tiba seseorang dari Furin menolong Umemnya dan menghajar orang itu. Karena orang Furin itu menganggap orang-orang itu menghalangi jalannya. Setelah orang-orang pengacau itu pergi, Umemnya pun langsung mencoba berdiri. Dengan perkataan Umemnya ke salah satu anggota bawah Furin itu, "Ini salahmu, jadi aku tidak bisa mati." Dengan jawaban orang Furin itu, "Kau membuat ulah dengan gerombolan itu dengan sengaja ya? Apa kau mencoba untuk membunuh diri sendiri?" Dengan sedih, anak kecil 9 tahun itu yang bernama Umemnya, sembari membayangkan orang tuanya mengatakan, harus membayar apa yang telah Umemnya lakukan. Karena Umemnya menganggap kepergian orang tuanya adalah salah Umemnya. Mendengar itu, orang Furin itu menjawab, "Kalau begitu, silahkan kalau mau mati." Anjir. Udah lanjut nanti ya, Bre. Bakal seperti apa ya? Stay tune di Den Anime. Terima kasih ya.